Shalom, kita boleh bersyukur pada hari ini bersama-sama mengumpulkan satu tema, yaitu penggemar atau pengikut. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan tema ini, kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu dengan tema menjadi pengikut Kristus yang sejati atau hanya sebagai penggemar Kristus. Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hati dan pikiran setiap kami, agar kami boleh mengerti dan sekaligus mengevaluasi diri kami, apakah kami pengikut atau penggemar Tuhan Yesus. Engkau sertai ya Tuhan di dalam pemberitaan pada hari ini, supaya sungguh kami bukan hanya mendengarkan apa yang menjadi paparan di dalam khotbah pada hari ini, tetapi kami juga ditransformasi oleh Tuhan melalui kuasa-Mu, supaya sungguh-sungguh kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Demikianlah ya Tuhan, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sebuah kisah nyata dari seorang aktivis di sebuah gereja. Dia adalah seorang aktivis yang terkenal dan dikagumi di gereja itu. Dia seorang yang melayan menjadi seorang worship leader yang hebat di gereja. Dia selalu membawa suasana ibadah yang inspiratif, menggugah suasana hati jemaat, dan membangkitkan emosi jemaat memuji Tuhan dengan begitu antusias setiap kali ibadah. Kefasihannya di dalam berbicara dan menyampaikan kata-kata pengantar dalam ibadah seringkali membuat jemaat terkagum-kagum kepada Tuhan, sehingga jemaat bertepuk tangan semikian riuh rendahnya, sehingga gedung ibadah itu terasa bergetar. Kutipan kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan seringkali menjadi viral di medsos gereja setelah kebaktian itu selesai. Demikian juga saudara, begitu banyak jemaat dari anak-anak muda sampai dengan lanjut usia mengaguminya. Mengapa orang lain itu mengaguminya? Karena persepsi mereka adalah orang ini pasti adalah orang yang memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Roh Kudus selalu hadir dalam hidupnya sehingga pelayanannya itu begitu luar biasa. Orang ini juga pasti menguasai firman Tuhan dan kehidupan doanya pasti juga hebat. Orang ini juga adalah orang yang hidupnya itu selalu saleh. Satu kali saudara, dia itu menemui para rohaniwan dan para penatua jemaat. Nah, pada waktu itu dia ingin bertemu secara pribadi dengan mereka, dan pada waktu itu dia melontarkan ingin mengundurkan diri dari segala aktivitas yang dia lakukan. Wah, betapa kagetnya rohaniwan yang di sana dan para penatua di situ. Mereka menanyakan, kenapa kamu harus mengundurkan semuanya ini dari semua kegiatan yang ada? Saudara, singkat ceritanya, dia berkata, saya sudah tidak tahan lagi untuk tidak mengakui akan kehidupan saya yang sebenarnya. Sekian tahun saya sembunyikan rapat-rapat sehingga tidak ada satupun rohaniwan, penatua yang tahu. Dengan jujur dia mengatakan bahwa hidupnya itu jauh dari Tuhan. Dia berkata setiap kali selesai melayani, dia merasa hatinya itu begitu gelisah. Karena apa? Karena dia merasa dia menahan kemunafikan demi kemunafikan. Dia selalu mengatakan, mari kita bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Tapi dalam kenyataan hidupnya sehari-hari, dia tidak memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Saudara, dia berkata, sekian tahun saya tahan dalam hidup yang seperti ini. Saya merasakan hidup saya hampa, tanpa makna. Dan keadaan yang seperti ini sangat menyakitkan dirinya. Karena tidak ada damai sejahtera, tidak ada suasana hati yang mengalami dia tenang dan kedamaian di dalam hidupnya. Dengan terang-terangan dia mengatakan, saya melayani dengan begitu aktif karena saya dipuaskan dengan pujian jemaat kepada dirinya. Namun itu dia nikmati hanya sementara saja, dan dia menjalani hidup ini sesuai dengan keadaan di mana dia tidak punya relasi yang khusus itu dengan Tuhan.
Dia merasa kosong, dia merasa hampa, hidupnya tanpa makna. Nah saudara, mengapa ini bisa terjadi? Carl Edelman di dalam bukunya Not a Fan, dia mengatakan banyak orang Kristen termasuk para pemimpin jemaat atau aktivis gereja adalah seorang penggemar Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan penggemar di sini adalah seorang pengagum yang bersemangat. Penggemar adalah orang yang melalui mulut bibirnya mengatakan kepada Tuhan, aku menyintaimu, aku mengasihimu, aku memuliakanmu. Namun sebaliknya, hubungan itu tidak eksklusif. Saudara, ada permasalahan yang penting dari seorang penggemar, yaitu hubungan atau relasi ini sangat berkaitan dengan status sebagai pengikut Yesus. Tetapi mereka sungguh-sungguh mencampur adukan, saudara, bahwa apa yang mereka ketahui tentang Yesus, itu berarti, saudara, mereka sudah memiliki hubungan relasi yang khusus itu dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya, saudara, itu adalah dua hal yang harus kita kejar di dalam satu paket. Kita mengenal akan Kristus, tapi sekaligus juga seharusnya kita memiliki satu hubungan yang dekat dengan Kristus. Nah saudara, Tuhan Yesus pernah menegur dengan keras kehidupan para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kata bibir di sini memiliki pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat itu memuliakan Allah dengan hal-hal yang tepat. Tapi semuanya itu hanya sekedar penampakan lahiriah. Tetapi hati mereka, hati itu menunjukkan bagian dalam, pusat keberadaan seseorang. Hati mereka tidak menghormati Allah dan mereka jauh dari Allah. Tuhan Yesus menandaskan percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Di dalam bagian ini Tuhan berkata bahwa mereka itu tidak memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Maka Tuhan itu menegur mereka dengan keras, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadanya. Saudara, ini merupakan satu teguran juga bagi kita semuanya sebagai seorang rohaniwan, seorang majelis jemaat, seorang aktivis gereja, seorang guru sekolah minggu, seorang yang melayani di komsel, menjadi pemimpin komsel. Saudara, mari kita introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya di dalam diri kita, apakah kita itu adalah seorang penggemar Tuhan Yesus, atau kita seorang pengikut Tuhan Yesus yang sejati? Kita mungkin sebagai pemimpin jemaat, pemimpin komsel, kita adalah guru sekolah minggu, seorang yang aktif dalam melayani. Kita membaca Alkitab dan berdoa. Tapi apakah benar-benar, saudara, bahwa pada waktu kita itu membaca Alkitab dan berdoa, kita itu benar-benar di dalam satu sikap hati menjalin hubungan relasi yang intim itu dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu membaca Alkitab hanya tahu sekedar tentang Dia, saudara. Tetapi kita tidak mengenal secara lebih dalam, bahkan tidak memiliki relasi yang intim itu dengan Dia. Kita mungkin juga adalah orang yang sibuk dan aktif lain di gereja, tetapi kita kehilangan makna dan nilai sesungguhnya, saudara. Pada waktu kita tidak memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ada satu tulisan yang mengatakan, banyak para aktivis gereja itu kehilangan makna dan nilai sesungguhnya tentang siapa yang kita layani dan mampu menjawab dengan tepat mengapa kita melayani Yesus. Saudara, penggemar Yesus adalah salah di dalam membedakan pengetahuan tentang Yesus dengan keintiman dengan Yesus. Yang menjadikan kita was-was adalah penggemar Yesus nyaris selalu menganggap dirinya pengikut Yesus karena menganggap pengetahuan itu sebagai satu keintiman. Mereka tidak tahu bedanya tentang Yesus dan mengenal Yesus secara benar, apalagi kemudian memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini, mari kita juga lihat ada satu contoh seorang pengikut Yesus yang sejati. Saya ambil dari seorang tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatia. Saya membaca Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus,
tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang-orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Melalui nats yang kita baca, setidaknya ada 2 pertanyaan penting yang kita ajukan. Pertanyaan pertama, mengapa di situasi yang begitu genting, yang mencekam, satu situasi yang begitu berbahaya, Yusuf dari Arimatia sebagai satu-satunya murid, tidak ada murid yang lain, berinisiatif meminta izin kepada Pilatus untuk dapat menurunkan mayat Tuhan Yesus, merawatnya, dan menguburkannya. Pertanyaan kedua, mengapa Yusuf dari Arimatia sebagai seorang tokoh agama yang terkemuka dan sebagai orang yang kaya raya berani mengambil risiko yang besar untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus? Saudara, tentu itu menjadi pertanyaan kita. Tidak ada murid yang lain, tetapi tiba-tiba muncul namanya Yusuf dari Arimatia ini. Saudara, mengapa itu semua dia ambil sebagai satu keputusan dalam hidupnya? Alasannya adalah, saudara, di dalam Markus pasal 15:43. Di dalam bagian itu dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Jadi dikatakan di situ adalah yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Artinya, Yusuf dari Arimatia ini tahu tentang nubuat siapa Mesias itu. Dia tahu tentang nubuat tentang kerajaan Allah yang tertulis dalam perjanjian lama. Sebagai seorang murid Tuhan Yesus, saudara, dia tahu tentang siapa Mesias itu sebenarnya. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan Mesias itu adalah dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus selalu mengajarkan apa itu artinya kerajaan Allah. Nah, itulah saudara yang mendasari bahwa pengajaran Yesus itu benar-benar diresapi dalam hidupnya. Tapi bukan hanya sekedar diresapi, tapi kita juga melihat bagaimana dia punya relasi yang intim itu dengan Tuhan. Sehingga pada waktu dia menanti-nantikan kerajaan Allah, saudara, dia tahu Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi dia mengerti dengan jelas bahwa yang mati ini pun sudah menyatakan diri sebagai seorang Mesias. Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus nanti, maka kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, dia mengerti pengajaran itu semuanya. Saudara. Dia mengerti tentang pengenapan nubuat perjanjian lama ini harus melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara, dia tengah menantikan kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah itu hadir di bumi. Dan dia juga sungguh-sungguh menantikan kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu akan dinyatakan pada waktu kita bersama-sama menikmati surga. Saudara, oleh karena itu di dalam bagian ini, motif eskatologinya adalah mengharapkan dirinya itu mendapatkan hak istimewa sebagai pewaris kerajaan Allah dan menikmatinya. Mengapa Yusuf dari Arimatia ini meyakini apa yang dia rindukan datangnya kerajaan Allah terwujud melalui Tuhan Yesus, walaupun Yesus itu terkapar tidak berdaya di atas kayu salib. Sebagai murid Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus sering berbicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus sering berbicara apa sebenarnya kerajaan Allah itu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Injil, Yesus seringkali mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu dirindukan karena ada kerinduan dari Allah untuk mengumpulkan kepada dirinya sendiri semua yang menjadi komunitas
semua orang menjadi komunitas yang dikasihinya. Artinya, melalui diri Tuhan Yesus didirikan satu persekutuan yang hidup, yang mengenal Dia sebagai penebus dan Raja, mendengarkan suaranya, dan menaati perintahnya. Saudara, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, motif eskatologis yang seperti inilah yang menjadikan Yusuf dari Arimatia mengambil tanggung jawab yang lebih besar, memberanikan diri di tengah segala ketakutan. Sekali lagi dikatakan, dia di tengah segala ketakutan, meminta izin kepada Pilatus dan menurunkan mayat Tuhan Yesus, merawatnya dengan membungkusnya dengan kain lenan yang baru dan menguburkannya. Apa yang dia lakukan ini penuh dengan risiko yang besar. Saya berikan saudara paling tidak 2 risiko besar. Yang pertama, dia bisa kehilangan jabatan sebagai seorang pemuka agama yang terhormat pada zaman itu. Saudara, tadi kita sudah melihat, dia adalah satu-satunya anggota Sanhedrin yang menolak penghukuman Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 50-51. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara, jelas Yusuf dari Arimatia itu mengambil satu langkah yang tidak populer, tetapi menanggung resiko yang besar. Apalagi kalau anggota Sanhedrin secara keseluruhan itu melecehkan Tuhan Yesus, justru dia menguburkan Tuhan Yesus sebagai tanda dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Ia bisa dituduh menghina keputusan Sanhedrin. Dia berisiko kehilangan jabatan. Tetapi dia berani mengambil risiko itu. Yang kedua, dia juga bisa mendapatkan hukuman yang sama dengan Tuhan Yesus. Beberapa penafsir Alkitab menegaskan, dia sedang mempertaruhkan nyawanya dengan mati tidak terhormat di hadapan masyarakat seperti Tuhan Yesus. Karena dianggap sebagai seorang pembelot. Bukan hanya menanggung resiko yang besar yang dia harus hadapi, tapi dengan segala ketulusannya dia rela mengeluarkan sebagian miliknya untuk membeli kain dari kuburan yang cukup mahal harganya. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatia ini, saudara, saya yakin dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menghayati apa artinya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara, kalau kita lihat menjadi pengikut Yesus yang sejati, itu tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, intinya di dalam bagian ini, seorang murid adalah seorang murid yang harus berkomitmen, meninggalkan sikap egoisitas dalam dirinya, berani berkorban, membuang segala kepentingan diri sendiri, dan berani rela untuk menyerahkan nyawanya demi Yesus. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus berbicara tentang seorang murid di dalam keseluruhan hidupnya itu. C.S. Lewis, saudara, itu berkata seperti ini. Kristus sedang berkata pada waktu dia menyampaikan Matius 16 ayat 24-25 seperti ini. Serahkanlah segalanya padaku. Aku tidak ingin sebagian dari waktu, uang, dan pekerjaanmu. Aku menginginkanmu. Aku datang bukan untuk menyiksa karakter aslimu. Aku datang untuk membunuhnya. Aku tidak mau tanggung-tanggung. Itu tidak ada gunanya. Aku tidak ingin memotong cabang di sana sini. Aku ingin memiliki seluruh bagian pohon dari akar terbawah hingga pucuk daun teratas. Aku tidak ingin mengebor gigi dan menambalnya atau meredakan sakitnya, tapi mencabutnya utuh-utuh. Apa artinya, saudara? Artinya, harus ada keputusan dalam diri kita pada waktu kita mau menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu mematikan keakuan kita dan kita hidup bagi Kristus. Itulah seorang murid yang sejati.
mematikan keakuannya, dan hanya hidup bagi Kristus. Itulah murid yang sejati. Dan inilah yang kita lihat, saudara-saudara, di dalam diri Yusuf dari Arimatia itu. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya sebagai seorang murid, saudara. Satu-satunya murid yang berani mengambil resiko untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dari kayu salib, memberikan kain lenan, dan memberikan kubur yang baru, yang sangat mahal harganya itu, saudara. Yang sangat bernilai harganya itu. Karena dia tahu, dia adalah pewaris kerajaan Allah, dan dia ingin menikmatinya. Kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah itu sudah hadir di bumi sejak kedatangan Yesus yang pertama ini. Demikian juga dia ingin menikmati kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan di surga itu. Saudara-saudara, di dalam hidup kita ini, marilah kita boleh introspeksi pada hari ini. Apakah saudara pengikut Yesus yang sejati, atau saudara adalah penggemar? Pertanyaan itu juga bagi diri saya sendiri. Apakah saya juga adalah pengikut Yesus sejati, atau saya hanya sebagai seorang penggemar? Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini bukan hanya kita dengarkan, tapi biarlah menjadi bahan refleksi dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita sungguh-sungguh mengumuli apa artinya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami sekaligus menegur kami. Apakah kami sebagai pengikut Yesus yang sejati atau kami penggemar Yesus? Tuhan tolonglah, kalau kami penggemar, biarlah kami boleh melakukan komitmen ulang dalam hidup kami. Kami bukan sekedar mengenal, mengetahui tentang Kristus melalui Alkitab, tapi kami juga ya Tuhan, boleh memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ada tokoh Yusuf dari Arimatia yang Kau pakai sebagai satu kebenaran seorang murid yang sejati. Kami sungguh merasakan ya Tuhan, dia adalah orang yang memberikan teladan dalam kehidupan kami. Rela berkorban, rela mati demi Kristus. Di dalam hidupnya, sungguh-sungguh dia mencabut keakuannya, dan dia hidup bagi Kristus. Tolonglah kami Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani hidup sebagai seorang murid-Mu yang sejati, hidup bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.